Pada suatu hari, di masa yang akan datang, ada sebuah mobil lewat, namun tanpa pengemudi. Ekspedisi yang mengirimkan barang dengan menggunakan drone, orang-orang terlihat gila di jalanan karena sering joget-joget sendiri, pasien yang dioperasi bedah oleh robot, dan banyak lagi hal aneh yang tentunya akan membuat kita terheran-heran. Sebenarnya, bukan terheran-heran, tapi kagum. Ya, seperti itulah kehidupan di masa yang akan datang jika 5G sudah berhasil diluncurkan secara massal ke masyarakat umum. Namun, untuk mengaplikasikan teknologi 5G dan untuk bisa digunakan di kalangan umum tentunya tidak semudah seperti mengaplikasikan teknologi sebelumnya ya teman-teman, seperti 4G dan generasi G sebelumnya. Kenapa demikian? Membuat bahas satu-satu ya. 5G adalah teknologi generasi kelima dari kecepatan transmisi data. Ini akan menjadi fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler yang sekarang masih menggunakan teknologi 4G. Teknologi 5G memiliki kecepatan yang bisa dikatakan unlimited. Tidak ada istilah bandwidth kecuali untuk ketersediaan jatah dari jumlah data yang sering diberikan oleh operator seluler dalam menjual paket datanya ya. Namun, dalam kecepatan pengiriman data, bandwidth adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh sebuah frekuensi dalam mentransmisikan datanya. Keunggulan utama dari 5G ada dua. Pertama, 5G mampu mencapai kecepatan minimalnya yaitu 1 GB per second dan dapat diterima oleh banyak perangkat sekaligus dalam waktu yang bersamaan, bahkan tanpa mengurangi kecepatan di masing-masing perangkat. Dan yang kedua, 5G memiliki latensi yang sangat rendah, yaitu di bawah 1 milisecond. Latensi adalah jeda singkat antara perangkat yang melakukan ping. Dengan rendahnya latensi, maka dalam transmisi data akan semakin akurat dan on time. Tidak akan ada lagi lag dalam setiap penggunaan aplikasi. Teknologi 5G sudah sangat ditunggu sejak beberapa tahun belakangan karena teknologi seperti virtual reality, smart home, smart car, dan smart yang lain sudah ditemukan sejak beberapa tahun terakhir, namun masih terkendala di konektivitas dan semua terjawab dengan adanya 5G ini. Teknologi 5G bukan hanya dibutuhkan untuk kecepatan download dan upload ya teman-teman, namun lebih diutamakan untuk teknologi robot masa depan, seperti operasi bedah jarak jauh menggunakan virtual reality, mobil tanpa pengemudi, smart home, ekspedisi dengan drone, dan banyak lagi. Uji coba penggunaan 5G sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2019 kemarin dan rencana peluncurannya yaitu di tahun 2020 ini. Namun masih terkendala di banyak hal, beberapa di antaranya seperti panasnya perang dagang Amerika-Cina dan COVID-19. Namun di luar kendala-kendala tersebut, perlu diingat juga bahwa teknologi transmisi data merupakan sebuah ekosistem yang mana teknologi 5G bergantung pada produsen device, infrastruktur, dan operator jaringan. Di balik kecanggihan yang ada di dalam teknologi 5G, ternyata ada kelemahannya juga loh. Kelemahannya 5G adalah distance-nya yang rendah. 5G menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi, di mana semakin tinggi suatu frekuensi, maka semakin rendah juga jarak penerima signal. Tidak boleh terlalu banyak penghalang, apalagi terkendala di cuaca buruk seperti hujan dan angin kencang. Maka solusinya, pemancar 5G harus ada di setiap radius 250 meter, dan ini merupakan rencana infrastruktur yang sangat besar untuk mengaplikasikannya. Soal harga, jika 5G sudah ada infrastrukturnya dan sudah bisa dipakai di kalangan umum, maka harga paket data 5G sudah pasti mahal di awal-awal peluncurannya. Itu pasti. Namun seiring berjalannya waktu, harga paket untuk penggunaan 5G akan turun dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Masih ingatkah dulu sejak peluncuran awal 4G LTE yang awal-awalnya tuh mahal, terus diiming-imingi bonus sekian gigabyte jika upgrade ke 4G, dan kemudian harga mulai menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ada yang free sosmed, ada yang paket download, ada yang paket tengah malam, dan macam-macam yang bahkan kita masih nikmati nih hingga saat ini. Jadi begitulah kira-kira informasi seputar teknologi 5G yang mana kecanggihannya sangat luar biasa, namun dibalik itu ada kelemahannya juga. Untuk mempersiapkan infrastrukturnya bukan hal yang mudah loh. Bayangin nih jika radiusnya hanya 250 meter, 5-6 langkah udah ada towernya, udah ada penguat signalnya. Ribet kan? Untuk awal-awal, mungkin teknologi 5G hanya akan digunakan pada instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta untuk mendukung operasional dan bahkan untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Teknologi 5G juga bisa menakutkan untuk beberapa kalangan karena sudah pasti perusahaan akan mengurangi tenaga kerja manusia dan akan digantikan dengan tenaga kerja robot. Bayangkan jika dokter saja bisa operasi jarak jauh, dokternya di Amerika operasinya di Singapura atau di Indonesia. Kebayangkan? Namun tenang saja, semakin canggih teknologi, semakin terbuka lebar juga peluang usaha. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini. Kira-kira begitulah informasi seputar teknologi 5G. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol like-nya dan di-share juga ke teman-teman kalian di sosial media ya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Sang Momot. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.